Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Paham sesat Tritunggal dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ditulis oleh Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SH.MH. Pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan bahwa seseorang untuk bisa menjadi sumbu panjang. Dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP terdapat sintesis Pancasila sebagai bentuk baru Trisila. Trisila itu sendiri terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Disebut dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila bahwa Trisila yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong sebagai ciri pokok Pancasila. Sintesis yang dimaksudkan adalah menunjuk pada upaya penyatuan secara terselubung atas tiga hal, yakni materi, Tuhan, dan jiwa. Ketiganya merupakan satu kesatuan terintegrasi. Penulis menyebutkan Tritunggal, Kebumen, singkatan dari keadilan sosial, budaya, dan mental. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, materi menunjuk pada keadilan sosial. Keadilan sosial disebut dalam rencana Undang-Undang HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Ini bermakna keadilan sosial telah dilepaskan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi mendasari, meliputi, dan menjiwai sila keadilan sosial. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan posisi, mutasi atas sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menempatkan posisi yang paling bawah, sedangkan sila keadilan sosial menempati posisi paling atas. Keberadaannya tentu mendasari, meliputi, dan menjiwai semua sila di bawahnya, termasuk ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini secara tidak langsung mengamandemen pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan sosial. Implikasinya akan memberikan peluang masuknya konsep keadilan sosial versi sosialisme komunisme dan atau liberalisme kapitalisme. Kedua, Tuhan menunjuk pada budaya. Hal ini didasarkan pada paham ketuhanan yang berkebudayaan. Paham ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Di sisi lain, agama versi Islam tidak menjadi dominan dalam pembangunan nasional, lebih diarahkan pada mental dan spiritual. Hal ini sejalan dengan revolusi mental Jokowi. Jokowi pernah mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Paham ini berhubungan juga dengan paham sekularis, polaris, liberalis, sepilis. Kesemuanya berkorelasi dengan teori Sapti Snogordronje yang mengatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sepanjang hukum adat menerimanya. Jadi hukum Islam berada di bawah hukum adat. Hukum adat sebagai penentu, bukan dimaksudkan sebaliknya. Ketiga, jiwa menunjuk pada mental. Mental menjadi salah satu bidang pembangunan nasional, sementara agama sebagai subbidang bersama dengan rohani dan kebudayaan. Hal ini bukan saja langkah mundur,
namun juga mensejajarkan agama dengan rohani dan kebudayaan adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Penempatan demikian ada maksud tertentu terkait dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan, serta pembentukan mental dalam rangka revolusi mental. Dalam rancangan Undang-Undang HIP disebutkan pembentukan manusia Pancasila melalui tata masyarakat Pancasila yang dicirikan salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, tata masyarakat Pancasila baik visi maupun misinya tidak menyebutkan perihal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah dapat dibenarkan keimanan dan ketakwaan seseorang yang berdasarkan sila pertama harus didasarkan dan mengacu pada sila kedua Pancasila? RUU HIP juga menyebutkan bahwa pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak pengaruh buruk kebudayaan asing. Disebutkan juga adanya pembinaan atas rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan dimaksudkan untuk membangun kesadaran toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam semangat gotong royong. Frasa dalam semangat gotong royong adalah menunjuk pada konsep Eka Sila dan terhubung dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan. Agama hanya menjadi alat pembentukan mental dan kebudayaan. Dimasukkannya mental itu terkait dengan gagasan revolusi mental yang mendahulunya. Akan tetapi tidak pernah ada penjelasan ilmiah teoritis dari sang penggagasnya. Dalam hal ini Presiden Jokowi dan bahkan berseberangan dengan konsep akhlak dalam Islam. Revolusi mental sepertinya mengacu pada teori kebudayaan. Revolusi mental berkesesuaian sejalan dengan Islam Nusantara. Melalui fikih kebinekaan dan paham sabilis, revolusi mental disinyalir sangat dekat dengan pemikiran Karl Marx dan revolusi kebudayaan Cina oleh Mao Zedong. Tritunggal Kebumen sangat dekat dengan sosialisme komunisme dengan dalih ingin membentuk masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila, namun mengandung penyesatan tafsir atas Pancasila. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan ideologi tunggal Pancasila dan sekaligus menghalangi penerapan syariat Islam secara legal konstitusional dalam sistem hukum nasional. Pada akhirnya, patut diduga RUU HIP memang diarahkan untuk kepentingan ruang hidup, Lebensraum, ideologi komunis dengan negara penerima manfaat, yakni RRC, dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi politik global, khususnya pertarungan Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.